Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Juju yang beranggotakan 7 orang, yaitu Adelia Angelina, Lina Wulandari, Elsa Fira Rahayu, Erika Pridewi, Ivanur Asmara, Intan Taniati, dan Hanandita Nur Syifa ingin menjelaskan materi fisika bab 9 yaitu teknologi digital. Saksikan videonya. Mengenal teknologi digital. Teknologi digital menjadi salah satu penentu dalam perkembangan kehidupan manusia. Banyak perubahan yang dihasilkan ketika teknologi telah berubah menjadi digital. Apa sebenarnya teknologi digital itu? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Contoh teknologi dalam kehidupan manusia salah satunya yaitu pisau, sepeda, televisi, telepon genggam, dan kompor. Nah, setelah paham dengan apa itu teknologi, kita akan bahas apakah digital itu. Kata digital berasal dari kata digitus atau bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Perlu diketahui jumlah jari jemari manusia yang normal ada 10. Angka 10 inilah yang terdiri atas 2 angka yaitu 1 dan 0. 2 angka ini, 1 dan 0, inilah yang digunakan dalam dunia digital. Angka 1 dan 0 merupakan lambang dari on dan off, ya atau tidak. 2 angka ini disebut juga dengan bilangan biner. Bilangan biner inilah yang menjadi tumpuan dari semua perintah-perintah dan menjadi kode dari sistem digital. Sistem digital yang menggunakan kode 1 dan 0 juga dikenal dengan sebagai bit atau binary digit. Bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner. Contohnya, angka 10010 memiliki panjang 5 bit. Digit biner hampir selalu digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi dan informasi digital. Penggunaan sistem digital dalam peralatan modern menunjukkan bahwa di dalam alat tersebut menggunakan banyak perhitungan-perhitungan rumit biner yang ada dalam prosesornya. Dari banyak pengkodean 1 dan 0, mungkin hanya 1 diperoleh hasil. Contohnya, ketika sebuah telepon genggam ingin mengirimkan pesan 1 kali tombol pesan ditekan, akan terjadi pengkodean dengan angka 1 dan 0 dan memerintahkan prosesor dari telepon genggam untuk mengirimkan pesan ke nomor tujuan. Coba bayangkan, jika telepon genggam melakukan banyak aksi dalam waktu bersamaan seperti menonton video, internet, dan mengirim pesan, berapa juta kode harus diterjemahkan oleh prosesor? Contoh lainnya seperti angka-angka yang tersusun dari rangkaian lampu yang menyala dan mati. Ketika sebuah angka ingin ditampilkan, ada bagian lampu yang menyala dan ada yang mati. Seperti inilah gambaran sederhana dari sebuah sistem digital. Sistem perintah yang hanya melibatkan kode 1 atau 0, on atau off, yang akan menghasilkan sebuah bentuk tertentu. Nah, sudah selesai nih penjelasan tentang digital. Dari penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa teknologi digital itu teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Transmisi data secara digital yaitu proses transmisi data yang dilakukan dalam sistem digital. Transmisi yang dilakukan melalui peralatan yang menggunakan sistem pengkodean data secara digital biner. Apa aja sih peralatan yang termasuk melakukan transmisi data secara digital? Mari kita bahas. Yang pertama ada telepon seluler. Telepon seluler atau biasa disebut dengan ponsel adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Ponsel hampir mirip dengan telepon konvensional yang memakai kabel. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal bentuk dan kepraktisan. Ponsel tidak memerlukan kabel dan dapat dibawa dengan mudah. Adapun telepon kabel sulit dipindahkan pada jarak yang jauh karena terhubung dengan kabel jaringan telepon. Siaran TV digital. Televisi adalah sebuah alat yang mampu menerima data dalam bentuk gambar maupun suara secara bersamaan. Data berupa gambar dan suara ditransmisikan oleh stasiun televisi lalu diterima oleh pesawat televisi di rumah-rumah menggunakan antena khusus. Televisi generasi awal masih menggunakan sistem transmisi analog dalam siarannya. Sistem transmisi analog mengkode gambar dan suara dengan cara memvariasikan tegangan listrik atau frekuensi dari sinyal. Teknologi televisi digital mengubah sistem transmisi gambar dan suara dalam kode-kode digital. Alat penerima siaran televisi digital berupa seperangkat televisi digital juga. Televisi analog tidak bisa menerima siaran model ini. Kualitas dari transmisi televisi digital akan menghasilkan gambar dan suara yang lebih baik dibanding televisi analog.
Ada 3 standar pemancar televisi digital, yaitu televisi digital atau DTV di Amerika, penyiaran video digital terestrial di Eropa, dan layanan penyiaran digital terestrial terintegrasi ISDBT di Jepang. Semua standar sistem pemancar sistem digital berbasiskan sistem pengkodean OFDM dengan kode suara MPEG-2 untuk ISDBT dan DTV serta MPEG-1 untuk DVB-T. Fleksibilitas ISDBT bisa dilihat dari mode yang dipakainya. Mode pertama digunakan untuk aplikasi seluler televisi berdefin standar SDTV 2. Mode kedua digunakan sebagai aplikasi penerima seluler dan SDTV televisi berdefinisi tinggi beraplikasi tetap. Yang ketiga, mode ketiga yang khusus untuk HDTV atau SDTV bersistem penerima. Hasil dari sistem penyiaran televisi digital dapat diterima menggunakan antena yang disebut televisi terestrial digital atau DTT, televisi kabel digital, serta piringan satelit. Alat serupa telepon seluler digunakan terutama untuk menerima frekuensi televisi digital berformat DMB dan DVB khas. Televisi digital juga dapat diterima menggunakan internet berkecepatan tinggi yang dikenal sebagai televisi protokol internet atau IPTV. Beberapa manfaat televisi digital sebagai berikut. Yang pertama, siaran televisi digital dapat digunakan untuk acara yang bersili interaktif. Teknologi siaran digital menawarkan integrasi dengan layanan interaktif di mana televisi digital memiliki layanan komunikasi dua arah seperti internet. Yang kedua, standar televisi digital terestrial dapat diterima oleh sistem penerimaan televisi tidak bergerak maupun sistem penerimaan televisi bergerak. Kebutuhan daya pancar televisi digital yang lebih kecil mengakibatkan siaran dapat diterima dengan baik, walaupun alat penerima saat bergerak dalam kecepatan tinggi seperti di dalam mobil dan kereta. Yang ketiga, sistem penyiaran televisi digital memungkinkan penyiaran saluran dan layanan lebih banyak daripada televisi analog. Penyelenggaraan siaran dapat menyiarkan program mereka secara digital dan memberi kesempatan terhadap peluang bisnis pertelevisian dengan konten yang lebih kreatif, menarik, dan juga bervariasi. Materi yang kedua, komputer yang terhubung ke jaringan. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, mengolah data, memberikan informasi, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Di dalam sebuah komputer, memori adalah urutan byte yang dinomori sel. Tiap-tiap sel berisi sepotong kecil informasi yang menjadi perintah bagi komputer. Memori komputer menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner yang belum berbentuk biner, akan dipecahkan dengan jumlah yang bersih yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh, huruf F disimpan sebagai angka desimal 70 atau angka biner yang menggunakan salah satu metode pemecahan. Instruksi yang lebih kompleks bisa digunakan untuk menyimpan gambar, suara, video, dan berbagai macam informasi yang bisa disimpan dalam suatu sel dinamakan sebuah byte. Di komputer terhubung ke jaringan baik lokal maupun internet, proses transmisi datanya pun dilakukan secara digital. 3. Teknologi digital dalam proses penyimpanan data. Penyimpan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, tulisan, dan sebagainya. Alat penyimpan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai computer data storage, merujuk kepada media penyimpanan massal. Beberapa jenis alat penyimpan data yang cukup populer dalam dunia komputer atau komputasi adalah hard disk. Hard disk atau cakram keras atau hard disk drive HDD atau hard drive HD adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengolahan data dapat berupa penggandaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. Reynold Johnson merupakan orang yang pertama kali membuat cakram keras. Harddisk pertama kali berukuran sekitar 0,6 meter yang terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki dengan kecepatan rotasinya mencapai 1200 rpm dengan kapasitas penyimpanan 4,4 MB. Kapasitas terbesar cakram keras saat ini mencapai 3 TB dengan ukuran standar 3,5 inci. Komponen-komponen pokok yang menyusun sebuah harddisk. Yang pertama ada spindle. Harddisk terdiri atas spindle yang menjadi pusat putaran dari kepingan-kepingan cakram magnetik penyimpan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Dahulu harddisk menggunakan ball bearing, tetapi kini harddisk sudah menggunakan fluid bearing.
2. Cakram magnetik. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk pelat tipis dengan bentuk seperti CDR. 3. Read-write head. Read-to-write head adalah pengambilan data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Dahulu, head bersentuhan langsung dengan cakram magnetik sehingga mengakibatkan kausan pada permukaan karena gesekan. Saat ini antara head dan cakram magnetik sudah diberi jarak sehingga umur hard disk lebih lama. 4. Enclosure. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembapan, dan hal-hal lain yang mengakibatkan kerusakan data. Dalam enclosure terdapat breath filter yang membuat hard disk tidak kedap udara. Hal ini bertujuan untuk membuang panas yang ada di dalam hard disk karena proses putaran spindle dan pembacaan read-write head. 5. Interfacing model. Interfacing model berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head, dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Interfacing model yang dahulu banyak dipakai adalah sistem IDE dengan sistem ATA yang mempunyai koneksi 40 pin. 6. Track and sector. Track adalah bagian dari sepanjang keliling lingkaran di luar sampai ke dalam. Adapun sektor adalah bagian dari track. Sektor memiliki jumlah bit yang sudah diatur. Ada ribuan sektor dalam HD. Cara kerja hard disk. Yang pertama, proses awal dalam penggunaan hard disk adalah mengakses hard disk untuk melihat dan menentukan lokasi informasi yang dibutuhkan yang ada di dalam ruangan hard disk. Pada proses ini, aplikasi yang kita jalankan, sistem operasi, sistem BIOS, dan juga driver-driver khusus, tergantung pada aplikasi yang kita jalankan. Bekerja bersama-sama untuk menentukan bagian dari hard disk yang harus dibaca. Yang kedua, hard disk akan bekerja dan memberikan informasi letak data atau informasi yang dibutuhkan, sampai kemudian menyatakan informasi yang ada di track sekian sektor, sekianlah yang kita butuhkan. Pola penyajian informasi yang diberikan oleh hard disk biasanya mengikuti pola geometris. Ketika informasi ditemukan, akan ada permintaan supaya mengirim informasi tersebut melalui interface hard disk untuk memberikan alamat yang tepat, seperti sektor beberapa, track beberapa, dan juga silinder mana. Dan setelah itu, informasi atau data sektor tersebut siap dibaca. Yang ketiga, pengendali program yang ada pada hard disk akan mengecek untuk memastikan bahwa informasi yang diminta sudah tersedia pada internal buffer yang dimiliki oleh hard disk, atau biasanya disebut juga cache atau buffer. Jika sudah tersedia, pengendali ini akan menyuplai informasi tersebut secara langsung tanpa harus melihat lagi ke permukaan pelet itu, karena seluruh informasi yang dibutuhkan sudah dihidangkan di dalam buffer. Yang keempat, dalam banyak kejadian, hard disk pada umumnya tetap berputar ketika proses di atas berlangsung, tetapi ada kalanya juga tidak. Hal ini karena manajemen power pada hard disk memerintahkan kepada disk untuk tidak berputar sehingga menghemat energi. Papan pengendali yang ada di dalam hard disk menerjemahkan instruksi tentang alamat data yang diminta. Selama proses itu berlangsung, ia akan senantiasa siaga untuk memastikan pada silinder dan juga track dari informasi yang dibutuhkan itu tersimpan. Papan pengendali ini pula lah yang kemudian meminta aktuator untuk menggerakkan head menuju ke lokasi yang dimaksud. Ketika head sudah berada pada lokasi yang tepat, pengendali akan mengaktifkan head untuk melakukan proses pembacaan. Mulailah head membaca track demi track untuk mencari sektor yang diminta. Proses inilah yang memakan waktu sampai kemudian head menemukan sektor yang tepat dan kemudian siap membaca data atau informasi yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, papan pengendali akan mengordinasikan aliran informasi dari head hard disk menuju ke ruangan simpan sementara seperti buffer dan juga cache. Informasi ini lalu dikirim melalui interface hard disk menuju sistem memori utama untuk dieksekusi sesuai dengan aplikasi atau perintah yang dijalankan. B. Flash disk kadar kilat USB atau penggerak kilat USB atau USB flash drive
USB flash drive adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Kadar kilat USB biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Besarnya kapasitas flash disk ini tergantung dari teknologi memori kilat yang digunakan. Penggerak kilat USB memiliki banyak kelebihan dibanding alat penyimpanan data lainnya. Alat ini lebih cepat, kecil, dan kapasitasnya lebih besar. Selain itu, flash disk lebih dapat diandalkan karena memiliki bagian yang bergerak seperti disket. Namun, penggerak kilat USB juga memiliki umur penyimpanan data yang singkat. Biasanya ketahanan data penggerak kilat USB rata-rata 5 tahun. Kelemahan ini disebabkan oleh memori kilat yang digunakan tidak bertahan lama dibanding dengan cakram keras yang memiliki ketahanan data hingga 12 tahun. Dan CD atau DVD berkualitas dapat bertahan selama 15 tahun jika cara penyimpanannya benar. Selanjutnya ada microSD. MicroSD ini adalah salah satu kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Nah, yang termasuk dalam keluarga microSD ini diantaranya ada SDSC yang memiliki kapasitas 2 GB, kemudian ada SDXC yang memiliki kapasitas 32 GB hingga 2 TB. Nah, kapasitas ini seringkali membuat kebingungan karena masing-masing protokol komunikasinya itu sedikit berbeda. Kemudian juga dari sudut pandang ini, kartu ini semuanya termasuk ke dalam keluarga SD, di mana SD adapter ini memungkinkan untuk membuat atau memperkerjakan kartu memori ini pada slot fisik yang lebih besar dari yang sebelumnya. Dan juga kapasitas ini juga seringkali membuat kebingungan karena bentuk yang sama, seperti microSD, microSD-SC, microSD-XC, semuanya memiliki ukuran yang sama, hanya saja kapabilitasnya yang berbeda. Dan yang terakhir ada cloud storage. Cloud storage atau yang dikenal sebagai penyimpanan awan merupakan salah satu layanan penyimpanan data secara online atau dengan mengakses menggunakan internet. Nah, penyimpanan ini tuh dapat diakses melalui platform seperti OS X, iOS, Windows, mobile, dan lain sebagainya. Penyimpanan ini atau cloud storage ini menjadi topik pembicaraan dalam dunia IT dalam beberapa tahun belakangan karena mereka memperkenalkan fitur baru yaitu Desktop Sync Clients, di mana ini mensinkronasikan data secara otomatis menggunakan folder khusus berupa Dropbox di dalam desktop. Nah, inovasi ini sudah banyak dikembangkan. Salah satunya adalah Apple, mereka memperkenalkan dengan iCloud-nya. Dan juga ada Google, Microsoft, bahkan Amazon pun juga ikut turut serta dalam mengembangkan cloud storage. B. Teknologi telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel atau telepon genggam ataupun handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronika yang memiliki kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, di mana memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan kabel atau wireless. Nah, gimana sih dengan sejarah awal dari telepon seluler ini? Nah, telepon seluler ini dibagi lagi menjadi beberapa generasi. 1. Zero Generation. Pada tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation atau Motorola mengembangkan sebuah portable handy-talkie CCR 350, yaitu alat komunikasi pada saat Perang Dunia Kedua. Pada masa inilah Zero Generation diperkenalkan. Setelah mengembangkan sebuah portable handy-talkie, Motorola atau Galvin Manufacturing Corporation mengembangkan sebuah radio dua arah pertama yang dinamakan dengan CCR 300 dengan ukuran seperti backpack, berat sekitar 35 pound dan jarak operasional sekitar 10 hingga 20 mil. Nah, sistem Zero Generation ini masih menggunakan sistem radio VHF untuk menghubungkan jaringan ke PSTN deadline. Kelemahan dari Zero Generation ini ialah masalah pada jaringan kongestinya. 2. Generasi 1 atau 1G.
Pada tahun 1973, Martin Cooper yang berasal dari Motorola Corp menemukan telepon seluler pertama dengan berat 30 ons atau sekitar 800 gram yang masih bersifat analog dan dikenal dengan AMPS. Karena masih bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan dari 1G ini atau generasi 1 ini ialah ukurannya yang terlalu besar dipegang oleh tangan. Ukuran yang terlalu besar ini dikarenakan keperluan energi atau performa baterai yang kurang baik. Ketiga, generasi kedua atau 2G. Generasi kedua muncul pada tahun 1990-an, di mana pada masa ini sinyal analog telah diganti menjadi sinyal digital, yang dilengkapi dengan pesan suara, telepon tunggu, dan SMS. Nah, pada masa ini, telepon seluler memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Selain itu, keunggulan dari 2G ini ialah sinyal radio yang berkurang, di mana mengurangi efek radiasi bagi para pengguna. Yang keempat, generasi ketiga atau 3G. Disebut generasi ketiga karena memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas. Contohnya adalah video call berteknologi tinggi. Adapun kelemahan dari 3G ini, yaitu biayanya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya cakupan jaringan karena teknologi yang masih baru. Kelima, 4G atau generasi keempat. Disebut 4G karena sistem telepon seluler menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur untuk mengintegrasi teknologi yang telah ada, seperti Vibro, wireless LAN, dan Bluetooth. Sistem 4G juga memberikan kualitas yang baik, volume yang tinggi, kecepatan yang tinggi, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjangkaui berbagai teknologi yang berbeda kepada para penggunanya. Selain itu, juga memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi ke berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing dan game online. Cara kerja telepon seluler. Di dalam telepon genggam terdapat sebuah pengeras suara, mikrofon, papan ketik, tampilan layar, dan powerful circuit board dengan mikroprosesor yang membuat setiap telepon seperti komputer mini. Ketika berhubungan dengan jaringan wireless, sekumpulan teknologi tersebut memungkinkan penggunanya untuk melakukan panggilan atau bertukar data dengan telepon lain atau dengan komputer lain. Nah, jaringan wireless di setiap selnya menggunakan sekumpulan frekuensi radio atau saluran-saluran untuk memberikan layanan di area spesifik. Kekuatan radio ini harus dikontrol untuk membatasi jangkauan sinyal geografis. Nah, di dalam setiap sel terdapat stasiun dasar yang berisi antena wireless dan perlengkapan radio lain. Antena wireless dalam setiap sel akan menghubungkan penelpon ke jaringan telepon lokal, internet, ataupun jaringan wireless lain. Antena wireless mentransmisikan sinyal ketika telepon genggam dinyalakan. Telepon akan mencari sinyal untuk mengonfirmasi bahwa layanan telah tersedia, dan selanjutnya telepon akan mentransmisikan nomor identifikasi tertentu sehingga jaringan dapat melakukan verifikasi informasi konsumen, seperti penyedia layanan wireless dan nomor telepon. Nah, untuk jenis-jenisnya ini ada 3. Yang pertama, panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah biasa, panggilan tersebut akan berjalan-jalan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh pengantar wireless ke sistem telepon landline tradisional. Panggilan tersebut kemudian akan langsung diarahkan ke jaringan telepon tradisional dan ke orang yang menjadi tujuan panggilan. Nah, yang kedua itu ada panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Pada saat berbicara di telepon genggam akan menangkap suara dan mengubah suara menjadi energi frekuensi radio atau yang disebut juga dengan gelombang radio. Gelombang radio akan berjalan-jalan melalui udara hingga menemukan penerima di stasiun dasar terdekat. Stasiun dasar kemudian akan mengirimkan panggilan tersebut melalui jaringan wireless hingga sampai pada orang yang menjadi tujuan telepon. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh dari panggilan, nah panggilan tersebut akan dijalankan pada pusat pertukaran jarak jauh.
dan akan menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik. Nah, untuk sejarah Indonesia dan teknologi seluler yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di Indonesia, teknologi telepon seluler generasi pertama atau disebut juga dengan 1G masuk sekitar era 1985 dan terus berkembang sampai sekitar 1992. Kala itu teknologi yang dimanfaatkan bernama Nordic Mobile Telephone atau disebut NMT. Namun perangkat MNT 450 dan MNT 470 yang masih beredar kala itu masih berukuran besar dengan berat 430 gram, tentu tidak bisa dikategorikan sebagai telepon genggam. Selain itu, teknologi hanya memungkinkan melakukan panggilan selama 30 menit dan harganya terhitung mahal sekitar 10 juta. Yang kedua masuk pada 1993, teknologi generasi kedua yaitu 2G mulai banyak dimanfaatkan. Jaringan generasi kedua membawa telepon seluler dari analog ke komunikasi digital tahap awal di Indonesia. Teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Yang ketiga, jelang milenium sekitar tahun 1999, telepon genggam monopik mulai beredar dalam pemanfaatan pesan singkat atau SMS mulai umum. Hal ini tidak lepas dari hadirnya beragam produk kartu prabayar seperti Simpati dari Telkomsel, Pro XL dari Excelcom, dan Mentari dari Satelindo. Akhir tahun 1999, jumlah pengguna telepon di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan sebagian besar adalah pengguna layanan prabayar. Pada 2014, jaringan seluler generasi keempat atau 4G dengan teknologi LTE hadir dan mulai beroperasi di Indonesia. Jaringan 4G semakin mendukung performa layanan mobil internet yang diperkenalkan saat era 3G. Disinilah kemudian layanan G mobil populer termasuk HD, video conference, 3D TV, dan fitur lainnya yang bisa diakses di smartphone dengan internet super cepat. Teranyar, teknologi jaringan seluler terbaru 5G mulai digaungkan di Indonesia di 2021. Saat ini bisa dibilang masih dalam proses transmisi dari 4G ke 5G dan cakupan teknologinya sangat terbatas. Nah, layanannya ini sangat cepat dengan kapasitas yang lebih besar dan latensi yang lebih rendah sehingga jeda pengiriman data semakin minim. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.